Baiklah kepada adik-adik, hari ini pagi ini saya baru kita ketemu kembali. Hari ini baru hadir Ada. Semoga nanti yang lainnya menyusul di pembahasan di nomor-nomor berikutnya ya. Oke, salam sejahtera untuk semuanya yang hadir dan yang nanti akan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pagi hari ini, jadi untuk pagi hari ini sesuai dengan judulnya, kita akan membahas konsep tentang mobilitas sosial. Sebagai pengantar, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, kita coba konsepkan dulu yang kita sebut dengan kata mobilitas. Jadi mobilitas yang kita bahas ini kan ada kata mobilitas gitu ya. Nah, mobilitas ini dalam konteks sosiologi kita terjemahkan atau dipahami sebagai proses pergerakan. Jadi ini dikenal sebagai proses pergerakan. Proses pergerakan masyarakat. Proses pergerakan masyarakat. Nah, itu yang kita sebut dengan mobilitas. Jadi proses pergerakan, kata-kata pentingnya pergerakan masyarakat. Nah, tentunya waktu kita bicara tentang kata pergerakan, bergerak itu kan dimaknai bisa dengan artinya dia berubah, gitu ya, berubah. Bisa juga artinya pindah. Nah, sehingga waktu dia berubah dan pindah, berubah dan pindah ini, nah artinya ini bersifat dinamis. Dia artinya dinamis. Nah, kedinamisan itu salah satu syaratnya adalah masyarakatnya harus terbuka. Bagaimana mungkin masyarakat yang tertutup mau melakukan pergerakan, ya? Nah, jadi terbuka. Nah, waktu terbuka ini jadi waktu dia terbuka ini, nah ini kan harus ada syarat. Ya, syaratnya pertama tentunya kalau dalam konteks iptek, jadi tentunya kalau dalam konteks iptek dia harus ditunjang oleh 3 hal. Terjadi ada sarana informasi, kemudian ada sarana komunikasi, dan tentunya terakhir ada sarana pergerakannya, yaitu transportasi. Nah, jadi ini nanti, makanya kelanjutan daripada bab ini nanti adalah perubahan sosial. Tapi prinsip dasarnya, waktu kita ketemu kata mobilitas, ini bagi yang baru hadir, jadi waktu kita bicara tentang kata mobilitas ini, itu jangan lupa terjemahannya adalah proses pergerakan masyarakat. Nah, kenapa masyarakat? Ya, waktu kita masyarakat, individu pun boleh gitu. Jadi karena kan ini kan bisa pergerakan masyarakat, individu bagian dari masyarakat, nah bisa juga kelompok, gitu loh. Nah, pada waktu kita bicara tentang kata pergerakan, itu kan artinya mirip maknanya dengan kata berubah atau pindah. Nah, berubah dan pindah itu berarti dia mempunyai sifat dinamis. Tapi dinamis itu butuh kondisi yang terbuka. Bagaimana mungkin kita mau pindah, bagaimana mungkin kita mau berubah kalau tidak ada proses keterbukaan. Jadi kondisinya terbuka. Nah, di dalam masyarakat yang modern sekarang, seperti masyarakat Indonesia yang sedang dalam pergerakan dan pengaruh dari globalisasi, maka itu tentunya berhubungan dengan bab perubahan sosial yang kita sebut dengan globalisasi, yaitu pasti ada bantuan dan tunjangan daripada iptek, khususnya pada 3 teknologi ini, informasi, komunikasi, dan transportasi. Nah, itu yang perlu dipahami sebagai pengantar, gitu ya.
sebagai pengantar bagi adik-adik mungkin yang udah lupa konsep tentang kata mobilitas. Jadi intinya adalah tentang proses pergerakan di masyarakat. Bahkan ada beberapa cara berpikir yang agak ekstrim yang bilang ini, kamu harus bergerak karena kalau kamu diam berarti kamu mati. Kamu harus bergerak karena kalau diam sama juga kamu mati. Nah, jadi ada yang sampai bilang kayak gitu. Maka kita tuh harus bergerak. Bergerak itu artinya kita selalu berpikir, bukan berarti bergerak itu selalu ke depan gitu, bukan. Bergerak itu artinya kita selalu berpikir gitu, karena berpikir itu menyebabkan pikiran kita dan hati kita akan tersambungkan. Nah, waktu kita tersambungkan itu maka kita bisa melihat fakta-fakta dan gejala-gejala sosial itu secara rasional. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke, itu pengantar untuk materi hari ini. Sekarang mari kita konsentrasi ke soalnya. Izin ini dibersihkan dulu ya. Itu untuk pengantar untuk bab mobilitas sosial. Nah, sekarang di soal ini kita konsentrasi saja. Di sini diminta pada kata-kata penghambat. Ada kata penghambat. Kalau tidak kelihatan, saya ganti aja. Jadi soal ini mintanya adalah penghambat. Faktor penghambat. Jadi mobilitas sosial terhambat atau faktor penghambat perubahan itu apa sih gitu. Nah, sesuai dengan konsep tadi, maka yang di soal ini harus kita pahami. Pertama yang menghambat adalah salah satunya yang jelas adalah masyarakat desa yang dianggap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya merupakan nasib. Nah, waktu dia bicara tentang nasib, nasib ini kan jadi kesannya dia terlampau pasrah. Nasib percaya. Jadi ini kan artinya dia percaya kepada takdir. Nah, hal ini nggak ada salah-salahnya sebetulnya. Cuman kalau misalnya dia sudah dalam posisi kurang beruntung, bahasa vulgarnya misal miskin gitu loh. Nah, kalau dia percaya bahwa saya sudah ditakdirkan miskin, nasib saya memang miskin. Jadi kalaupun saya mau melakukan apa-apa, tetap aja nanti garis tangan saya sudah miskin. Nah, itu sesuatu cara berpikir yang sangat salah. Jadi ini akhirnya mendarah daging. Nah, mendarah daging ini kan bagian dari budaya. Gitu ya. Jadi waktu bilang kata budaya, nah, nasib, percaya kepada nasib bahwa saya tidak akan berubah, saya sudah ditakdirkan seperti ini. Nah, itu sangat menghambat. Nah, maka otomatis di sini pilihan yang paling keras benar adalah ini. Masyarakat desa kan masyarakat pinggiran, masyarakat agraris yang biasanya secara berpikirnya kurang rasional, bukan tidak rasional, kurang rasional. Nah, maka jawaban ini nomor 2, udah pasti benar. Oke. Nah, kemudian yang berbau budaya lagi yang seperti ini. Jadi kan memang di masyarakat itu kan selalu ada laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan perempuan, selalu gitu kan. Nah, kemudian misalnya contohnya di masyarakat tertentu yang boleh bergerak hanya ini, yang boleh pergi. Yang boleh pergi cuman ini. Ini pergi. Makasih. Yang boleh pergi, tapi yang satunya tidak boleh kemana-mana. Gitu loh. Ini boleh pergi. Yang ini nggak boleh kemana-mana. Nah, maka akhirnya yang pergi hanya laki-laki. Dari sisi positifnya, dia akan menjadi tulang punggung keluarga kalau berhasil. Kalau sisi negatifnya, pada waktu dia pergi, ya dia bisa aja ketemu perempuan-perempuan atau suku-suku, perempuan-perempuan dari suku-suku lain. Akhirnya positifnya terjadi amalgamasi. Kalau di dalam perkawinan mereka, faktor perempuan lebih kuat, mereka nggak mau pulang kampung. Ngapain saya pulang kampung? Saya udah punya istri dari suku lain, ya saya pulang ke kampung istri saya. Nah, jadi selalu ada sisi positifnya. Tapi pada waktu menganggap bahwa hanya laki-laki yang boleh keluar dari daerahnya, itu adalah versi budaya bahwa perempuan harus di kampung, perempuan harus di rumah. Jadi paling sederhana itu perempuan harus di rumah. Yang kerja itu laki-laki, perempuan di rumah, ngurusin rumah tangga. Nah, itu adalah bentuk dari budaya, ya bentuk budaya yang melemahkan. Bentuk budaya yang melemahkan fungsi dan peran perempuan di dalam masyarakat. Nah, itu adalah unsur budaya. Jadi udah pasti nomor 2 benar. Nah, jadi kita pilihannya kan udah 1, 2 nih. Yang ada 1, 2 itu kan cuman AB.
maka apakah 1, 2, 3 atau 1, 2, 4? Jadi kita tinggal melihat gitu. Nah, jadi apakah yang datang dari luar sama kata-kata miskin itu adalah budaya? Nah, mana yang lebih menggambarkan konsep budaya? Kalau kemiskinan itu kan kondisi. Jadi kalau miskin itu kondisi. Dia bukan pilihan, gitu ya, kondisi yang kita hadapi. Kalau pakai bahasa agama, orang itu diuji dengan dua cara. Jadi diujinya itu ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kemiskinan, gitu ya. Ada juga yang diuji dengan kekayaan. Nah, jadi kalau bahasa agama ini ujian, bukan budaya. Dalam bahasa sosial ini kondisi, bukan pilihan. Karena kalau boleh milih, mana ada orang mau memilih miskin. Jangan lupa ya, kalau dalam konteks agama, penekanannya gitu, ini ujian. Kamu kaya itu ujian hidup, kamu miskin ujian hidup. Karena bukan pilihan. Karena kalau misalnya miskin itu pilihan, mana ada orang milih miskin, gitu loh. Bahkan ada seorang ahli sosiologi bilang, kalau kemiskinan itu makhluk, saya mau jadi pemburu kemiskinan. Saya akan bunuh semua kemiskinan itu sehingga tidak ada lagi kata miskin di dunia ini. Nah, jadi ini bukan pilihan, ini kondisi. Agama menyebutnya ujian, tapi dari fakta sosial, lebih banyak orang yang berhasil diuji miskin, ya, melewati kemiskinan daripada orang diuji dengan kekayaan. Karena pada waktu orang diuji dengan kekayaan, begitu banyak peluang yang terbuka, kadang-kadang sampai belum bisa membedakan ini baik atau buruk. Tapi kemiskinan itu menyebabkan orang rendah hati, menyebabkan dia prihatin. Akhirnya hati dan pikiran yang tersentuh, dia ingin keluar dari kemiskinan itu. Karena jarang ada orang kata ingin keluar dari kekayaan, tidak. Maka dia akan terus menambah kekayaannya, dan kadang-kadang akhirnya betul-betul terlena. Maka banyak orang lebih berhasil diuji dengan kemiskinan daripada diuji dengan kekayaan. Nah, jadi jangan lupa, kondisi miskin itu bukan budaya, itu kondisi. Kalau budaya itu kan adalah cipta rasa dan karsa yang sudah mendarah daging, hidup di dalam suatu masyarakat gitu loh. Nah, pada dasarnya kita ini kan semuanya miskin. Karena kita lahir tidak membawa apapun. Tinggal kemampuan kita beradaptasi dengan sumber daya yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan lupa, miskin bukan budaya. Ya, miskin itu kondisi. Tapi kalau ada pikiran, misalnya ada masyarakat nih, merasa bahwa sukunya keren banget, budaya mereka lengkap banget gitu, apapun ada aturan di dalam budaya mereka, sampai akhirnya kalau ada sesuatu yang datang dari luar budayanya, dia menganggap, wah ini bisa mempengaruhi budaya saya, ini bisa menggoncang kebudayaan saya. Nah, itu berarti kan persepsi. Nah, persepsi itu adalah bagian dari ide budaya. Nah, maka otomatis ini adalah yang mengandung unsur budaya adalah 1, 2, dan 3. Jadi itulah sebabnya kenapa jawabannya A, karena kalau jawaban 1, 2, 4, kemiskinan itu bukan budaya, kemiskinan itu juga bukan pilihan. Kemiskinan itu adalah kondisi. Saya ulang lagi, agama mengatakan ada orang yang diuji dengan kemiskinan dalam hidupnya, ada orang yang diuji dengan kekayaan dalam hidupnya. Menurut data sosial, lebih banyak orang berhasil melewati kemiskinan daripada melewati kekayaan, gitu loh. Kekayaan itu adalah salah satu bentuk godaan yang gampang sekali disusupi oleh pengaruh-pengaruh para penggoda. Tapi kemiskinan biasanya kalau dia positif, maka itu menyebab dia rendah hati, menyebab dia ingin keluar dari kemiskinan itu, menyebab mereka menjadi pekerja keras. Tapi memang harus diakui faktanya banyak orang miskin akhirnya betul-betul dia larut di dalam kemiskinannya dan putus asa. Nah, tapi dari data sosial, kita kan harus melakukan laku data sosial yang pernah dihimpun oleh beberapa para peneliti dan kelompok-kelompok lembaga sosial masyarakat, ternyata masyarakat itu biasanya lebih siap diuji dengan kemiskinan daripada diuji dengan kekayaan. Jadi lebih banyak orang yang bisa keluar dari kemiskinannya, ya bukan berarti habis miskin langsung menjadi kaya, betul, setidak-tidaknya dia tidak di dalam taraf kemiskinan yang pernah dialami di awal. Nah, dia meningkat lebih minimal 1 tingkat sehingga yang tadinya sangat miskin menjadi tidak miskin dan akhirnya menjadi keluarga atau masyarakat yang mandiri. Itu penjelasan untuk nomor 1. Seperti biasa, semua penjelasan boleh dipertanyakan, boleh dikomen gitu ya, atau dilakukan perbandingan yang adik-adik tahu. Nah, kalau ada silakan.
Oke, untuk hari ini saya baru dapat informasi yang ikut ada 6 orang, berarti udah seluruh peserta. Nah, kemudian dari yang ikut ini luar biasa, nilainya ada 1 orang bernilai sempurna. Dari untuk sub pokok bahasa ini ada 1 orang bernilai sempurna. Untuk bab ini maksudnya gitu ya, untuk memberikan apresiasi saya sebutin namanya itu Muhammad Arif Rahman Lubis dapat nilai 100. Kemudian ada 3 orang dapat nilai luar biasa juga, yaitu Yudika dapat nilai 90, Salsabila dapat nilai 90, Sakina dapat nilai 90. Nah, yang lainnya 70 dan 50. Jadi artinya bahwa bab ini sebetulnya contoh-contoh soal yang disajikan melalui bab ini tidak merupakan suatu kesulitan buat adik-adik. Buktinya ada 4 orang yang nilainya luar biasa, 100 dan 90, kira-kira gitu. Nah, saya jadi tidak usah terlampau banyak berargumentasi karena intinya walaupun dengan cara yang berbeda, kita sudah cukup memahami bab ini dengan baik. Nah, itu penjelasan saya untuk nomor 1 itu ya, memperdalam jawaban kamu yang sudah benar tadi. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ya, nomor 2. Nah, nomor 2 sekarang perhatikan faktor yang menghambat. Kalau tadi kan faktor penghambatnya mintanya yang berbau unsur budaya. Kalau ini dia mintanya kata-kata umum aja, faktor penghambat. Dia hanya minta dalam konteks faktor penghambat. Nah, faktor penghambat, ya, penghambat daripada pergerakan dalam masyarakat itu. Apakah yang menghambat itu? Yang pertama kita perhatikan di sini kan, yang jelas yang menghambat itu salah satunya adalah adat. Adat kan, nah, adat ini menghambat. Adat ini kan adalah ada beberapa orang atau beberapa kelompok ilmu menyebutnya ini adalah tradisi. Nah, tradisi kan, suatu tradisi artinya dia telah mendarah daging. Telah mendarah daging. Artinya telah menjadi kebiasaan. Jadi waktu bilang mendarah daging ini kan bisa diterjemahkan sebagai telah menjadi kebiasaan. Bukan kebiasaan biasa, bukan kebiasaan yang biasa saja, tapi kebiasaan yang turun-temurun. Yang turun-temurun. Nah, menghambatnya di situ. Sesuatu yang sudah tertanam dengan kuat di dalam satu masyarakat, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, maka akan susah dirubah. Susah sekali dirubah. Karena sudah menjadi kebiasaan hidup. Bukan individu, bukan kelompok, tapi kebiasaan hidup masyarakat di satu tempat tertentu. Nah, dia akan sulit dirubah. Oke. Kalau kebiasaan itu bagus, otomatis bagus banget. Gitu, bagus banget karena misalnya ada tradisi bagaimana di masyarakat kita itu misalnya menghormati orang tua gitu ya. Jadi kalau ada hari-hari penting ya maka kita akan berkunjung ke orang tua, memberikan kabar ya walaupun cuma datang bawa oleh-oleh kecil gitu kan, kemudian berkunjung, bersilaturahim, berkomunikasi. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa di masyarakat kita. Itu udah berjalan dulu. Saya waktu masih kecil juga begitu, selalu sama orang tua tuh dibawa ke rumah-rumah orang tua yang harusnya dalam tradisi keluarga ya harusnya saya kenal gitu. Karena nanti berhubungan dengan berbagai peristiwa adat, misalnya contohnya misalnya tanah adat gitu, perkebunan bersama, proses perkawinan, garis saudara. Jadi biasanya saya dulu dikenalin sama orang tua saya kepada orang-orang tua di masa saya waktu masih kecil. Sebagian besar dari sekarang mereka udah nggak ada. Saya kan udah mendekati setengah abad gitu loh. Bayangin setengah abad ya pasti mereka juga sudah sangat tua sekali. Nah, jadi itu yang perlu dipahamin, adat adalah sesuatu yang sangat menghambat perubahan kalau dia telah mendarah daging. Kemudian apalagi yang bisa menghambat? Itu keterbatasan pendapatan. Ini menghambat keterbatasan pendapatan. Ilustrasinya ini berarti kan bahasanya bahasa ekonomi. Bahasa ekonominya biar kamu gampang memahami, ada si A, ini ekonomi ada si A sama si B. Si A ini berpenghasilan misalnya anggap aja 15 juta per bulan.
Nah, si B ini punya penghasilan 5 juta sebulan. Artinya bahwa penghasilan A 3 kali lipat. Pakai bahasa ekonomi kan secara sederhana otomatis yang akan banyak permintaan, bahasa ekonomi kan gitu, maka ini akan banyak permintaan. Ini akan meningkat permintaannya. Nah, akan banyak permintaan kan. Nah, karena banyak permintaan itu kan banyak peluang. Ini kan berhubungan dengan dalam bahasa sosial kan artinya banyak peluang. Jadi karena dia berpenghasilan cukup, misalnya minggu ini dia merencanakan bersama keluarga rekreasi ke suatu tempat. Nah, minggu depan mereka merencanakan hanya makan-makan kecil di satu restoran di mana. Oh, bulan depannya mereka merencanakan akan mengunjungi sahabat lama. Kenapa itu semua terpikirkan? Karena ada potensi dana yang mendorong hal itu terjadi. Nah, berarti kalau misalnya ada orang yang punya keterbatasan penghasilan 5 juta, gitu misalnya, sehari misalnya di keluarganya, makan aja misalnya secara sederhana minimal masak untuk satu keluarga itu 100.000. Nah, 100.000 kali 30 hari 3 juta. 2 jutanya untuk keperluan lain. Nggak bahkan kepikir, oh besok kita harus jalan-jalan ke sana nih, besok kunjungin teman lama, nggak akan kepikir. Nah, maka ini akan menyebabkan potensi sosial itu menghambat. Karena menghambat, maka perubahan pun akan jadi sedikit kan. Logikanya maka pergerakan jadi terhambat juga. Jadi pergerakan akan menghambat, rencana juga akhirnya tidak tersusun, karena kalau kita nyusun rencana pasti kan harus ada anggaran yang disiapin. Nah, biar gampang bahasa ekonominya gitu. Maka keterbatasan pendapatan adalah hal yang paling menghambat. Bayangkan ada orang berpenghasilan ratusan juta sama orang yang berpenghasilan puluhan juta, ya pasti beda lah. Beda tingkah laku, beda yang diharapkan, beda yang direncanakan. Yang 100 juta mungkin beberapa bulan sekali bisa rekreasi ke luar negeri, yang puluhan juta yang mungkin tetap di rumah karena uang itu habis hanya untuk konsumsi keluarga. Nah, jadi jelas keterbatasan itu adalah penghambat daripada perubahan. Apalagi yang menghambat? Yang menghambat tentunya adalah ini, kata-kata negatif, diskriminasi, membeda-bedakan gitu ya. Ini si A, ini si B, nah ini si C. Oke. Si A ini dihambat karena dia ras dominan, ras minoritas, misalnya gitu loh. Karena dia ada di ras yang mayoritas, dia dihambatnya gitu. Si B ini dihambat karena aliran agamanya, karena dia menjadi agama minoritas di satu tempat tertentu. Nah, yang C ini mungkin karena kondisi ekonomi, nah gitu. Jadi kan akhirnya gara-gara itu mereka dibedakan. Kalau gua ajak juga nanti nggak bisa bayar, bahasa sehari-harinya gitu. Lah udahlah, dia mah nggak usah diajak. Kalau diajak juga nanti jadi beban kita, orang dia nggak bisa bayar, tiap hari aja nggak pernah jajan, gimana kalau kita ajak pergi gitu, nanti malah memberikan beban ke panitia. Nah, itu kan gara-gara pandangan ekonomi, dibeda-bedakan. Ya kalau ngajak, ajak aja, kalau nggak usah diomongin, kira-kira gitu. Jadi dia udah nggak ngajak, nyakitin lagi. Nah, maka hal-hal yang seperti saya bilang tadi bisa karena ras, itu kan diskriminasi. Wah, dia ras itu tuh jangan diajak lah, kalau diajak terputih sendiri dia, termencolok sendiri dia, dominan sendiri. Kita jadi kesannya kalau diantar aja paling hitam gitu. Nah, itu kan bahasa gaul-gaul yang sebetulnya adalah diskriminasi. Nah, jadi bisa ras, bisa juga karena agama gitu. Ada teman yang misalnya beragamanya beda sama kita, atau kita beda banget dengan teman-teman lain. Nah, bisa jadi gara-gara itu mereka udah janganlah nanti kalau kita ngomong ngomong agama kita dengan dia, takutnya nggak sepaham, ya. Nah, tapi gara-gara itu kan akhirnya kita tidak bisa berkembang, gara-gara ada pandangan agama yang menganggap agama kita beda, atau kita dianggap bisa menghakimi agama orang lain. Nah, ini kan diskriminasi, contoh sederhananya gitu loh. Contoh yang lain banyak, misalnya kalau dia kan pendukung partai itu tuh, udahlah jangan diajak lah, dia mah partainya begitu gitu lah. Begitunya ya urusan partai masing-masing. Tapi itu kan membeda-bedakan, karena diskriminasi itu membeda-bedakan. Nah, itulah sebabnya jawabannya pertama, keterbatasan pendapatan itu akan menghambat potensi pergerakan kita. Kalau adat itu menghambat karena sesuatu yang sudah dilakukan begitu lama, begitu panjang, tidak bisa diubah dengan sembarangan atau dengan cepat. Kemudian membeda-bedakan adalah penghambat. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang A, yang artinya 1, 2, dan 3. Itu untuk nomor 2.
Semoga dipahami. Oke, seperti biasa jangan lupa silakan di komen atau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas dari penjelasan saya, mari kita pertegas. Kita lanjut. Nah, berikutnya kita sudah mulai ke pola-pola perubahan, tapi dalam konteks mobilitas. Jadi yang adik-adik kalau dikembalikan ke secara teori, nggak terlampau sulit bab ini. Ini M-nya mobilitas, ada mobilitas kan. Mobilitas itu secara umum dia dibagi dua. Ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal. Nah, vertikal itu kan ada dua juga. Ada vertikal ke atas, dari bawah ke atas, gitu ya. Tapi namanya vertikal itu bisa dari atas ke bawah. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau horizontal cuma ada dua kemungkinan. Jadi perubahan lokasi. Salah satunya adalah perubahan lokasi. Misalnya ada orang dari kota Bogor, gitu ya, dari kota Bogor, bosan kehujanan terus, nah, dia pindah ke Jakarta, gitu, kebanjiran terus. Bercandanya gitu. Bogor, Jakarta, itu perubahan lokasi. Tidak gara-gara dia pindah dia menjadi lebih keren atau lebih terpuruk, ya dia cuma pindah lokasi. Atau perubahan profesi asal jangan ekstrim gitu loh. Misalnya ada seorang petani, gitu ya, dia bosan jadi petani, tiap hari ke sawah, gitu ya, membereskan sawahnya, membersihkan gulma, tumbuhan-tumbuhan pengganggu, berbecek-becekan, karena biasanya pertanian itu menunggu musim hujan, kehujan-hujanan gitu kan ya. Nah, dia bosan melakukan itu. Dia ingin berubah, saya nggak mau jadi petani lagi gitu loh. Kayaknya bukan fakultas saya gitu. Kira-kira gitu bercandanya. Nah, dia pengen jadi apa? Dia jadi pedagang. Pedagang apa? Ya tetap pedagang hasil-hasil pertanian. Nah, selama dia tidak ekstrim begitu, ini dianggap horizontal. Jadi bisa perubahan lokasi yang ini tadi, bisa juga perubahan profesi. Jadi sekarang di kerjaannya apa nih? Tadinya petani, sekarang pedagang. Ya, otomatis dia bikin modal, punya tempat dagang. Nah, dia membeli hasil-hasil perdagangan teman-teman dalam satu daerah atau dalam satu wilayah atau mungkin teman-teman dari wilayah lain. Nah, karena dia punya tempat menjual hasil perdagangan tadi. Apa bedanya? Kalau di petani kan dia memproduksi. Nah, kalau di pedagang kan dia artinya hanya mencari lebih. Misalnya dia beli beras, hasil perdagangan itu misalnya seliternya 8.000. Nah, dia jual seliternya 8.500. Berarti kan dalam 1 liter dia untung 8.500, tapi dia bisa menjual sebulan tuh 200 kilo. Ya, berarti 200 kali 1.500 itu baru dari beras. Misalnya dia jual apa lagi? Kedelai. Mungkin dia akan jual apa lagi, misalnya kacang-kacangan, mungkin dia jual jagung dan sayuran dan sebagainya. Maka dari setiap sup yang dia jual tadi kan ada potensi keuntungan, karena dia tidak mau lagi berkotor-kotoran ngurusin hasil-hasil atau mengelola sawahnya tadi. Nah, itu horizontal, ya, vertikal horizontal. Tapi jangan lupa yang di vertikal ini ada lagi, dibagi dua. Nah, jadi jangan lupa tuh itu dibagi dua. Dibagi duanya gini. Jadi ada yang disebut dengan antar. Ingat ya, kalau dia ketemu antar, ini antar generasi. Ini beda generasi. Jadi kalau ini adalah beda generasi. Kalau antar generasi berarti dia beda generasi. Kalau dia intra, ya, jangan lupa tadi intra ya. Misalnya dia ingat OSIS. Sebagai contohnya OSIS nih. OSIS organisasi siswa intra sekolah. Jadi maka biasanya tradisinya dibangun ketua OSIS itu adalah anak-anak kelas 2. Anak kelas 3 diharapkan konsentrasi ke ujian akhir agar mereka bisa membanggakan sekolah dengan diterima di berbagai perguruan tinggi di negaranya. Nah, anak-anak pengurus anak kelas 2. Ya. Yang diurusin siapa? Anak-anak kelas 1. Anak kelas 3 bukan berarti nggak boleh ngurus, mereka jadi narasumber, diminta pendapatnya karena mereka pernah berpengalaman di tahun sebelumnya. Jadi yang mereka urusin adalah angkatan mereka dan adik kelas. Nah, itu namanya adalah, jadi pokoknya orang-orang seangkatan intinya. Nah, itu intra, makanya OSIS itu sifatnya intra. Nah, kalau antar, seperti soal ini nih, lihat soal ini, konsentrasi.
Ini kan kalau dilihat dari gambar ini, ya kita udah pernah bahas di pertemuan sebelumnya, pengusaha. Ini kan berarti bapaknya. Ini bapaknya kan, ini bapak, seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri dalam satu ikatan perkawinan, punya anak, anak pertamanya laki-laki. Jangan lupa nih kalau gambar gini laki-laki ya, kalau gambar gini perempuan. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar sederhana ini, contoh sederhana dari soal mobilitas ini, ada seorang bapak atau seorang suami pengusaha menikah dengan seorang perempuan pengusaha juga. Ini kan berarti istrinya nih punya anak laki-laki, anaknya hanya jadi buruh. Nah, tidak ada yang salah dengan buruh. Apapun profesi kita, selama kita tekuni dengan maksimal memberikan yang terbaik, maka itu adalah sesuatu ibadah yang luar biasa. Itu ya dalam konteks agama. Dan agama itu sangat netral. Dia tidak melihat status kita, tingkatan kita, tapi dia melihat apa yang kita lakukan. Siapapun kamu seorang yang sangat kaya raya, kamu menggunakan kekayaan kamu untuk hal-hal yang luar biasa baik, maka jadi ibadah yang jadi luar biasa. Kamu sangat miskin, tapi kamu bertahan di dalam kemiskinan untuk tetap berbuat baik, berikhtiar yang baik, mencari yang halal, maka itu menjadi suatu pahala yang luar biasa. Jadi dalam sudut pandang agama, apapun kondisi kita, nggak ada yang salah. Nah, tinggal kamu berbuat baik saja semaksimal mungkin sesuai dengan takdir hidup yang sudah kamu rubah, yang kamu miliki tadi. Nah, takdir itu harus kita rubah ke arah yang positif. Kalau dia kurang bagus, kalau takdirnya sudah bagus, pertahankan agar lebih baik. Dipertahankan minimal, atau kita buat menjadi potensi yang menjadi luar biasa. Jadi kalau kita punya harta banyak, ya kita maksimalkan harta kita tadi adalah untuk membantu orang-orang di sekitar kita, minimal di sekitar kita, agar harta yang dititip melalui kita begitu bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Ya minimal nggak usah jauh-jauh, di lingkar hidup kita aja, tetangga, teman-teman CRT, teman-teman CRW, orang-orang yang kita kenal, gitu ya. Tentunya adalah keluarga. Jangan sampai kita ngurusin keluarga orang lain, gitu ya, tapi keluarga kita sendiri ternyata ada yang belum makan pada hari itu. Jangan sampai kita makan enak, sarapan enak, kita tidur nyenyak, tapi tetangga kita ternyata belum sarapan karena ketidakmampuan mereka. Jadi makanya itu kalimat adalah di lingkar hidupnya kita. Jangan sampai kalau kita punya kelebihan harta, kita nyaman dengan harta yang dititipkan ke kita, tapi kita membiarkan kemiskinan itu ada di sekitar kita. Oke, kita tidak bisa merubah, tapi setidaknya kita berusaha memberikan kelebihan yang kita punya itu. Nggak usah seluruhnya, setidaknya memancing agar teman-teman atau saudara-saudara atau orang-orang kita kenal tidak berkutik atau di dalam lingkaran kemiskinan dia terus. Kita bantu dalam bentuk-bentuk usaha-usaha produktif. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kan jelaskan beda bapak, ibu, anak. Nah, berarti kan udah jelas kan beda generasi, berarti antar. Naik turun. Karena bayangan pengusaha turun jadi buruh, ini jadi turun. Dari bapak ibu atau orang tua kepada ini keturunannya turun, antar beda generasi. Kondisinya pengusaha buruh turun, maka jawabannya itulah terjadi mobilitas sosial vertikal turun dulu, vertikalnya turun, dan antar generasi. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang C. Oke, itu untuk nomor 3, konsentrasi lagi. Kalau kecepatan bilang yang tidak sependapat boleh dilakukan perbandingan. Mungkin ada punya cerita lain tentang tipe-tipe soal gini. Atau ada kondisi yang unik yang agak susah dibahas, mari kirim soalnya kita bahas. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti biasa kita udah ingetin beberapa kali ke adik-adik, kemungkinan kalau menurut informasi teman-teman yang mengelola, teman-teman di dalam yang mengelola kegiatan tes perguruan tinggi yang ada di dalam sistem pemerintahan itu, ya mereka mengisyaratkan bahwa soal-soal itu banyak dalam bentuk kasus. Jadi kita disuruh menganalisa peristiwa, menganalisa kejadian dengan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial. Nah, sekarang ini ada kalimat nih, suruh baca. Jadi kebacaan ini akan menentukan jawaban kita nanti benar atau salah. Ini Anda baca, namanya siapapun, di sini disebut Rumi. Oke. Namanya siapapun tidak penting, nama itu penting. Jangan bilang nama nggak penting.
Jadi siapapun namanya, nggak penting, nggak boleh bilang gitu. Siapapun namanya, nama itu penting. Karena nama itu adalah doa orang tua kita kepada kita mengatasnamakan nama kita. Jadi kalau kasih nama yang baik buat anak-anak Anda nanti. Nah, Rum ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pilihan ini bukan, bukan pilihan. Mana ada orang mau tidak mampu. Kalau boleh milih, semua orang pengen kaya. Jadi ini bukan pilihan, ini kondisi. Ini kondisi cobaan hidupnya dia, kurang mampu. Nah, tapi dia bersifat positif. Akan tetapi ia mempunyai semangat tinggi. Berarti kan dia bersifat positif kan? Untuk tetap bersekolah. Karena mungkin dia berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu media untuk menuju kemajuan. Betul, tidak ada jaminan bahwa orang berpendidikan tinggi hidupnya akan sukses. Tapi setidak-tidaknya orang yang berpendidikan tinggi wawasannya di atas rata-rata. Jadi kalaupun hidupnya penuh dengan cobaan, dia bisa menyikapi cobaan hidup itu dengan lebih rasional. Ya itu aja minimal. Jadi memang tidak ada jaminan bahwa orang berpendidikan tinggi akan sukses hidupnya. Tinggal masalahnya ukuran atau indikator suksesnya yang dipakai apa. Nah, tapi setidak-tidaknya orang yang berpendidikan udah terlampau banyak kalau dibilang terlampau berlebihan, banyak yang dia baca, banyak yang dia lihat, banyak yang didengar di dalam proses pendidikan itu. Sehingga kalau dia menghadapi cobaan hidup, ya harapannya adalah dia bersikap rasional. Kadang-kadang bersikap rasional itu hanya enak diucapkan, tapi susah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau masalah itu kita yang mengalami, kadang-kadang yang lebih dominan itu bukan rasionalitas, tapi emosi yang terkemuka ke depan. Nah, jadi di sini ada kata-kata dia dari kurang mampu, tapi dia tetap bersemangat bersekolah. Akhirnya dalam singkat cerita, akhirnya dia berhasil membuat satu usaha yang bisa menunjang hidupnya. Nah, berarti apa di sini? Tentunya langkah pertama adalah pendidikan. Kan pendidikan dia berhubungan dengan masalah pendidikan. Nah, tapi pendidikan itu media dia maju. Nah, pendidikan ini dia jadikan solusi buat dia, karena dia berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Ekonomi keluarganya, ekonomi yang kurang beruntung, yang kurang beruntung. Nah, gitu loh. Kemudian dia mencari solusi positifnya dengan pendidikan. Akhirnya gara-gara ini kan dia bisa bikin usaha. Kan gitu ya. Nah, itu kan alur cerita yang dianalisa sosialnya tadi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari alur ini, maka kata-kata politik harus kita buang. Ini bukan masalah politik. Ya kan ya? Nah, ini masalah pemerintahan, ini bisa jadi masalah pemerintahan. Kalau di soal itu misalnya ada misalnya konsepnya misalnya balai latihan kerja. Nah, kalau sudah ada balai kerja ini kan di bawah Departemen Sosial. Bisa jadi medianya adalah pemerintah, tapi di soal ini dia jualan sendiri, bikin toko sendiri, dari hal yang kecil berubah akhirnya punya toko kue gitu. Berarti pemerintahnya bukan nggak ada, cuman di soal ini tidak mengandung unsur pemerintah, karena biasanya kalau pemerintah berhubungan dengan model gini adalah latihan balai latihan kerja, model-model gitu. Kalau pemerintah bantu misalnya ngasih bukan sumbangan, ngasih misalnya pinjaman bunga ringan kepada para pengusaha kecil yang disalurkan melalui bank-bank negara atau bank pemerintah. Jadi karena di sini tidak ada unsur model-model gitu, nah kata pemerintah bisa kita coret. Kalau ke ekonomi udah pasti benar, ya. Struktur masyarakat tidak tergambar di sini. Struktur itu kan berhubungan dengan stratifikasi dan diferensiasi. Dia hanya dijelaskan di kurang mampu, memang di bawah dia gitu loh. Memang masyarakat kelas bawah. Nah, teman dia tidak menggambarkan membandingkan di bawahnya di mana, dia hidupnya di mana. Karena kalau tidak buat perbandingan, harus dibandingin dengan siapa. Jadi ada unsur lemahnya pada waktu kata struktur sosial. Nah, jadi jawaban yang paling umum apa? Kondisi ekonomi yang kurang mampu tadi. Nah, dia bergerak, berjuang, akhirnya mempunyai kemampuan individu bertahan di tengah cobaan. Jadi maksudnya kemampuan individu ini adalah bertahan. Konsepnya di sini adalah selain kan kita kenal kata adaptasi, ya, beradaptasi, menyesuaikan diri, tapi juga bisa bertahan. Nah, itu kondisinya dia, gitu ya, karena ada memiliki ekonomi yang kurang beruntung. Itulah sebabnya jawabannya A. Semoga dipahami.
Nah, itu untuk nomor 4. Jadi kenapa jawaban A yang jelas masalah politik bisa dicoret, nggak ada unsur politik. Gitu ya. Kalau kemampuan individu udah pasti benar. Kalau kenapa Pak program pemerintah dicoret? Karena di soal ini tidak menggambarkan ada kata-kata balai latihan kerja, ada bantuan dari negara dalam bentuk modal dengan bunga yang ringan, nggak tergambar. Dia menggambarkan perjuangan seseorang saja. Nah, maka otomatis karena masalah ekonomi dan masalah dia berjuang mengatasi hal itu dengan kemampuan yang dia punya dengan cara meningkatkan pendidikan. Nah, jadi nomor 4 analisanya seperti itu. Nomor 4 disepakati jawabannya adalah A. Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau komentar silakan. Nah, yang berikutnya adalah nomor yang lebih ribet tentang mobilitas. Di soal ini sudah dijelaskan. Pertama, dia sudah menjelaskan konsep gambarnya. Jadi gambarnya sama dia sudah dijelaskan. Oke, ini dijelasin. Kalau begini itu adalah wanita. Nah, kalau ini laki-laki. Kalau di dalam adik-adik, dalam hatinya ada pikiran, kenapa sih Pak? Kalau perempuan itu disimbolkan dengan lingkaran gitu. Lingkaran itu, jadi kalau misalnya itu ada pertanyaan dalam hatinya, lingkaran itu adalah, jangan lupa, adalah bentuk yang paling sempurna. Ini adalah lingkaran itu disepakati sebagai bentuk yang paling sempurna. Ini dalam konteks simbolnya, paling sempurna. Gitu. Kenapa Pak dibilang paling sempurna? Pakai bahasa matematika, sudutnya itu tak terhingga. Matematika sebagai sebuah ilmu yang sangat rasional berani bilang, kenapa lingkaran itu paling sempurna? Karena sudutnya itu tak terhingga. Oke. Kemudian yang berikutnya, kenapa dia sempurna? Kalau misalnya mau didramatisir kalimatnya, hanya tangan Tuhan. Hanya, jangan lupa nih, pakai hanya di atasnya. Hanya tangan Tuhan yang bisa membuat, ini bahasanya disopanin karena pakai bahasa Tuhan, membuat lingkaran, yang membuat lingkaran yang jari-jarinya persis sama. Tangan manusia sudah pernah dibuktikan ke ratusan orang walaupun dalam bentuk gurauan, tidak satu pun tangan manusia yang bisa membuat lingkaran, ya, yang bisa membuat lingkaran yang jari-jarinya persis sama. Misalnya saya ini diberi kesempatan bikin lingkaran, ya, 1000 kali saya diberi kesempatan buat 1000 kali. Mau berapa kali pun saya tidak akan pernah berhasil membuat lingkaran dari titik tengah ini ke semua garis-garis ini yang R-nya, jari-jarinya persis sama. Adik-adik silakan adakan lomba. Kalau ada yang R-nya sama, saya akan ngasih hadiah. Tantangannya gitu. Jadi adanya lomba sederhana. Diundang peserta tingkatan umur, misalnya balita, TK, SD, setiap orang diberi kesempatan biar nggak banyak kertas habis 10 kali membuat lingkaran. Nah, dia silakan mengajukan lingkaran mana yang menurut mereka R-nya paling banyak. R-nya itu sama, jari-jarinya sama. Ini saya kan udah berusaha membuat lingkaran nih. Saya diberi jangan 10.000 kali saya dibikin. Maka ya hal ini saya lakukan 1000 kali, tetap saja akan ketemu yang jari-jarinya tidak sama. Maka hanya tangan Tuhan yang bisa membuat lingkaran dengan sempurna. Makanya dikatakan lingkaran itu bentuk paling sempurna. Kalau argumentasi teknisnya kayak gitu. Nah, maka matematika berani bilang lingkaran itu adalah sudutnya tak terhingga. Kalau pakai bahasa normatif, hanya tangan Tuhan yang bisa membuat lingkaran yang jari-jarinya persis sama. Tangan manusia hanya bisa dibantu dengan alat yang kita sebut dengan jangka. Hanya gitu kan? Nah, yang jari-jarinya persis sama. Di luar kita murni bikin pakai tangan sendiri, seorang pelukis paling pintar pun nggak akan bisa membuat itu. Pasti ada bagian-bagian
dari lingkaran itu yang jari-jarinya tidak sama. Nah, itu argumentasinya. Kalau yang laki-laki kenapa gambar segitiga? Segitiga ini sebetulnya dalam bahasa psikologi atau dalam bahasa filsafat manusia menggambarkan bahwa seorang laki-laki itu, ini anggapnya laki-laki ya. Ini laki-laki itu harus menjadi, kalau perempuan tuh lingkaran tempat yang sempurna, wadah, maksudnya wadah yang sempurna. Nah, kalau laki-laki ini sumber yang sempurna, karena laki-laki yang hebat itu harusnya dia tetap menjaga hatinya, bukan berarti perempuan tidak ya. Dia harus berorientasi ke atasnya kepada Tuhan. Nah, dia juga harus berorientasi kepada LS, lingkungan sosial. Dan dia juga harus berorientasi menyadari dia bagian dari lingkungan alam. Dan yang di dalam ini kepada dirinya sendiri. Laki-laki yang hebat itu katanya adalah laki-laki yang dekat dengan lingkungan sosial, ya, akrab dengan lingkungan sosial. Dia punya kehangatan sosial. Dia punya kepekaan sosial, tapi dia juga menyadari bagian dari alam. Nah, kemudian adalah orang yang terus ke dalam nih, maksudnya ke dalam itu selalu belajar dan berkembang. Nah, gara-gara hal itu dia akan mempunyai orientasi ke atas atau kepada Tuhan. Nah, itulah laki-laki yang sempurna dalam konteks sosiologi. Seorang laki-laki yang terus belajar, beradaptasi dengan masyarakat, menyadari bagian dari alam, selalu mengembangkan dirinya, akhirnya dia punya kedewasaan, yaitu percaya bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Dan itu nggak bisa diomongin di sistem negara komunis. Nah, jadi maksudnya dia adalah bibit yang sempurna. Ini wadah yang sempurna. Bayangkan kalau bibitnya sempurna, maka wadah yang sempurna akan mendapatkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Maka seorang laki-laki berkewajiban menjaga dirinya, begitu juga seorang perempuan wajib menjaga dirinya agar tetap menjadi tempat dan wadah yang sempurna. Nah, itu kalau ada yang nanya, kenapa sih Pak gambarnya gitu loh, itu penjelasannya. Sekarang kembali ke soal, konten soalnya, di sini dibilangkan ini ada seorang nenek nih. Nah, kan sebenarnya kan perempuan nenek, masa gambar ini laki-laki. Nah, kakeknya adalah, neneknya seorang dokter, berarti neneknya luar biasa. Nah, neneknya jatuh cinta sama seorang guru, gitu ya. Tapi gurunya bukan guru biasa nih, guru besar. Biasa di perguruan tinggi gitu. Misalnya contohnya Dr. Amin Rais itu guru besar politik di UGM, contoh gitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka berarti kan dalam konteks waktu bertemu atau setelah proses hidup mereka orang-orang masyarakat yang dihormati di kelas atas. Kemudian tahu-tahu dia punya anak perempuan. Nah, keluarganya punya anak perempuan kan, jadi hasil pernikahan mereka punya anak perempuan. Itu guru SD, tidak ada yang salah dengan guru SD-nya. Cuman kan dalam konteks stratifikasi di tingkat pendidikan, pertama kan TK atau PAUD, SD, SMP. Jadi tingkatan di pendidikan dasar gitu loh. Dan pendidikan dasar itu paling susah, jangan bilang guru SD itu gampang gitu. Karena guru SD itu yang terutama kelas 1, apalagi guru TK, mengajarkan yang kita tidak tahu, jadi tahu. Dia yang bilang ini A. Dia yang pertama ini huruf A nih, ini huruf A, ini angka 1 itu dia. Yang katanya kita tidak tahu sama sekali, sampai bilang ini A. Ditanamkan ke pikiran kita, ke benak kita, yang namanya A itu gini, ini A besar, ini A kecil, nulisnya begini, nyambungnya gini, bacanya begini. Nah, jadi dia mengajarkan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Guru-guru di level berikut itu kan meneruskan itu, gitu. Apalagi guru-guru SMA kayak kita gini, nggak mungkin kita bisa mengajar kalau kamu nggak bisa baca. Nggak mungkin kita ngajarin kamu kalau kamu nggak punya basic tentang ilmu ini, kayak ngomong sendiri. Nah, jadi ini adalah suatu kegiatan proses bersama. Maka jangan pernah ada merasa bahwa keberhasilan seseorang itu karena keberhasilan kamu sendiri. Misalnya ada murid kamu nih, misalnya nanti kamu jadi guru, ada murid kamu sukses gitu. Jangan sombong. Yang bikin dia sukses bukan cuma kamu. Banyak faktor-faktor di luar sana yang membuat anak itu sukses. Jadi kalau ada guru privat merasa bahwa murid itu lulus gara-gara privat sama dia doang, nah itu salah. Banyak faktor ya yang menyebabkan seseorang itu berhasil. Nah, seperti hubungan konteks sosial ini. Jadi dalam konteks bukan masalah guru SD-nya, tapi tingkatan di dalam konteks pendidikan. Jadi dia turunkan gitu kan. Nah, di sini dia kemudian punya suami kan. Ini kan berarti kan ini dia adalah anak gadis dari keluarga ini sama ini. Ini anak gadisnya. Anak gadis ini ternyata anak gadis satu-satunya. Buktinya dia menikah, bukan anak satu-satunya karena dia nggak punya saudara. Nah, dia nikah nih dengan laki-laki lain yang statusnya sebagai seorang kapten polisi, gitu ya. Punya anaknya buruh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini kan dari ayah atau ibu ke anak buruh itu turun.
dari bapak, dari kakek dan nenek tetap turun juga. Maka otomatis jawabannya adalah antar generasi turun, karena turun semua. Di generasi ini kan kita anggap generasi satu, ini generasi satu, ini generasi duanya, generasi keduanya, ini generasi ketiganya. Di luar apapun profesi mereka, tapi mengalami proses penurunan. Ini kan udah kapten, kaptennya lumayan lah. Ini guru gitu kan, SD. Nah, memang di dalam stratifikasi memang dia pendidikan dasar, bukan dilihat itunya, dilihatnya bahwa dari dia sebagai seorang ibu punya anak perempuan lagi, gitu kayaknya memang bakatnya punya anak perempuan, anaknya kan buruk. Nah, jadi prosesnya penurunan. Nah, apa beda generasi? Maka antar. Kalau beda antar dan ini mengalami proses penurunan. Itulah sebabnya kenapa jawabannya D. Oke. Itu penjelasan, saya yakin nggak terlampau sulit karena adik-adik nilainya hari ini keren-keren banget. Kita lanjut ya, nomor berikutnya. Setidak-tidaknya mendapat pendalaman penjelasan. Jawaban kamu sudah banyak yang benar kok. Kita lanjut. Nomor 6. Konsentrasi lagi. Di sini ada orang disebut Mariana. Ada seseorang yang dijadikan permisalan, namanya adalah seorang bernama Mariana. Mariananya cowok, cewek, cowok, karena di sini disebutnya siswa. Kalau siswi berarti dia perempuan. Nah, tapi nggak bermaksud mengecoh. Intinya dia adalah seorang pelajar. Mariana merupakan siswa yang pandai di kampusnya. Setelah lulus kuliah, dia menjadi dosen. Karena memang kalau anak-anak yang IP-nya keren, IP keren itu adalah 3 koma. Jadi kalau IP-nya itu keren, IP koma itu standarnya yang bagus itu ya. Indeks IP itu kalau yang lupa artinya indeks prestasi. Jadi ada seseorang nih di sini dikatakan, misalnya IP-nya itu keren. Nah, IP keren tadi saya bilang tadi, lebih dari 3. Jadi 3,1 minimalnya. Nah, kalau 3,1 ini kan biasanya perguruan tinggi nawarin, kamu jadi asisten dosen ya. Ya, karena dengan IP ini membuktikan bahwa dia menguasai materi. Nah, gitu loh. Jadi biasanya dia akan jadi asdos dulu, asdos, asisten dosen. Setelah cukup, waktu jam terbangnya sudah sering menggantikan dosen utamanya. Kadang-kadang dosen utama sengaja nggak hadir biar dia ngajar, gitu kan ya. Kadang-kadang memang dia sengaja di banyak interaksinya dengan siswa, mahasiswa-mahasiswi di kampus itu, ya agar jam terbangnya makin tinggi, dia makin tertempa. Dia berjuang untuk menguasai materi-materi yang harus diajarkan. Nah, lama-lama kan dia bisa jadi dosen juga. Kan gitu loh. Karena yang saya tahu, dosen itu harus berawal dari asisten dosen dulu. Kecuali dia dosen-dosen profesional. Dosen profesional itu gini contohnya. Misalnya dia adalah seorang manajer sukses di suatu perusahaan. Nah, dia dijadikan dosen tamu. Dia diundang, berbicara, proses perjalanannya dia dulu, biar orang-orang tuh memahami, pasti ada prosesnya. Tentunya kita akan melihat keunikan-keunikan dari orang yang bercerita tadi, apa yang dia lakukan, pikiran apa waktu itu yang membuat dia menjadi sukses, apa sih kiat-kiat yang dilakukan dan seterusnya. Nah, itu kan kadang-kadang ilmu yang sangat luar biasa karena disampaikan orang yang betul-betul terjun di lapangan. Karena kalau ilmu murni, kan sosiologi ini ilmu murni, dia kan harus empiris, kita pernah belajar, harus sesuai dengan data, fakta, dan kenyataan, hasil daripada observasi. Nah, maka pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang yang betul di lapangan, observasinya pasti kuat, pengamatan langsung di lapangan. Nah, kasusnya si Mariana gitu, jadi dia keren ceritanya gitu kan, mungkin prosesnya jadi asisten dosen dulu, dan akhirnya dia menjadi dosen. Nah, gitu loh. Ya dosen tuh hampir sama kayak guru, cuma di level perguruan tinggi gitu loh. Bukan berarti lebih tinggi honornya, belum tentu. Tapi dalam konteks yang diajarkan memang levelnya harus materi-materi pendalaman di atas materi SMA. Kalaupun materi-materi pengantarnya biasanya di pengantar-pengantar, misalnya pengantar sejarah, pengantar ekonomi, pengantar hukum, pengantar komunikasi, pengantar sosiologi itu ada. Nah, di situ mereka melakukan review agar bagi adik-adik yang dulu mungkin kurang memperhatikan pelajaran tersebut, nah dia review lagi. Itu biasanya di semester-semester awal. Tapi pada waktu berikutnya, dia tentunya akan masuk ke level pikiran mahasiswa.
pikiran mahasiswa itu harus sangat rasional. Jadi hubungan timbal baliknya harus ditunjukkan. Sistematisnya harus kelihatan. Nggak bisa lagi kayak kita zaman SMA, guru kita masih terima kalau misalnya kita ngomongnya belum terstruktur, membicarakan atau mempresentasikan sesuatu, masih proses belajar. Ini kamu mahasiswa loh, mahasiswa yang yang dianggap maha gitu kan, sesuatu yang luar biasa. Jadi akan sulit diterima dalam status mahasiswa, kamu bicara tentang sesuatu nggak berdasar. Nah, berarti kamu dianggap kamu kurang logis, kamu kurang rasional. Minimal artinya tingkah laku belajar kamu tidak memenuhi standar, kamu tidak berusaha, berjuang, menyampaikan satu topik atau satu konten itu secara maksimal. Buktinya, kalau ditanya kamu gagap, kalau ditanya kamu tidak bisa menjawab dengan sistematis. Bahkan bisa jadi kamu menjawab asbun itu asal bunyi. Nah itu akan kelihatan sama dosen-dosen senior, kamu sebetulnya cuma pinter ngomong, tapi isinya nggak ada. Karena banyak orang yang pintar ngomong nggak ada isi, gitu. Jadi hanya kemampuan retorika. Tapi akan lebih keren lagi kalau kamu berbicara, tapi ada basic, ada teori, ada landasan, gitu ya, ada rasionalitas, ada hubungan timbal balik antara yang kamu ungkapkan dengan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Nah, jadi kamu dosen tuh, kemudian waktu kamu dosen di sini kan dikatakan lagi, pada saat ini ia dipercaya lagi menjadi ketua ikatan sarjana, berarti udah jadi dosen, jadi ketua lagi, ketua pengurus organisasinya. Nah, berarti dia punya kemampuan lebih, berarti kan kalau orang berorganisasi itu pertama punya ini kepemimpinan, ya kan? Orang bisa mimpin itu kan karena punya kepemimpinan. Bisa jadi dia tidak terlampau pandai, tapi dia punya semacam aura, semacam pola, semuanya punya kemampuan memimpin. Nah, pemimpin itu berarti harus punya perencanaan, karena dia harus punya visi dan misi. Visi dan misi itu wujudnya adalah perencanaan di tingkat organisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kan intinya bahwa dia berkembang terus, hanya seorang mahasiswa berubah menjadi asisten dosen, berubah jadi dosen, akhirnya menjadi pengurus itu ya, jadi pengurus ikatan mahasiswa psikologi di satu tempat dan seterusnya. Akhirnya kan dia lebih dikenal, lebih berpengaruh. Maka tentunya bisa positif, tetap bisa negatif. Bagaimana dia menyikapi itu semua. Tapi dalam konteks ini artinya apa? Dia pertama kan melalui bidang pendidikan, sampai asdos itu kan bidang pendidikan. Nah, terus kemudian akhirnya berpengaruh terhadap profesi dia. Karena orang kalau sudah menjadi pengurus suatu profesi, artinya dia akan bersentuhan dengan kekuasaan. Dia akan sering bertemu dengan birokrat, dia akan menghadiri banyak pertemuan-pertemuan. Nah, sentuhan itu bisa sentuhan positif, bisa sentuhan negatif. Sentuhan positifnya bisa jadi dia menjadi pejabat, gitu ya, atau banyak dosen-dosen itu menjadi staf ahli di suatu departemen karena kemampuan dia menganalisa. Ya bisa jadi negatifnya dia melakukan kesalahan. Kesalahan itu misalnya dia menyalahgunakan kepercayaan orang atau dia menyalahgunakan jabatan tadi. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalau positif terus tentunya citra jadi positif, ya bisa menjadi pejabat yang populer, yang disenangi, digemari, ya banyak followernya kira-kira gitu dalam bahasa gaulnya gitu. Nah, jadi kita akan berusaha yang ini. Tapi intinya kan itu kan, intinya melalui bidang pendidikan dan akhirnya berpengaruh kepada profesi. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya C. Oke, semoga dipahamin. Semoga ada masih dengerin, semoga Audrey juga masih dengerin. Kita lanjut. Masih dengerin kok, Kak. Ya, pokoknya sabar aja dengerin. Kalau kurang jelas silakan di komen. Kapanpun nggak usah harus nunggu saya selesai, kapanpun boleh di komen. Anggap aja lagi privat bertiga gitu. Nah, kalau sudah kita pindah lagi ke tipe yang tadi. Cuman dia agak lebih spesifik aja, oke. Ya, ini tetap mobilitas nih, mobilitas. Lihat, perhatikan di sini. Tadi kalau ketemu model gini, selalu di pikiran kamu secara cepat analisa ini adalah generasi pertama. Ini generasi satunya. Berarti ini generasi 2. Nah, ini generasi 3. Dan biasanya kita cuma hafal itu. Jadi misalnya saya di sini nih. Saya masih ingatlah sama bapak saya masih ingatlah sama kakek saya, tapi saya sudah lupa yang di atas kakek saya itu siapa, karena bisa jadi belum pernah ketemu. Jadi biasanya secara umum kita ya hafalnya ketiga tingkatan ini. Jadi misalnya kalau posisi kita di sini, ya tentunya kita tahulah orang tua kita. Nah gitu ya.
Orang tua kita punya orang tua lagi kan kakek kita, tapi buyut jangan kita kenal, karena biasanya umur yang menyebabkan kita tidak bertemu dengan mereka. Nah itu jangan lupa, jadi konsepnya generasi 1, 2, dan 3. Jadi udah jelas nih antar generasi, sudah jelas ini adalah antar generasi. Nah di soal ini kita disuruh mencari spesifik, misalnya spesifiknya gini, terjadi mobilitas sosial antar generasi horizontal. Kalau sudah antar generasi nggak ada yang horizontal. Jadi kenapa? Kalau sudah antar, itu kan antar. Jadi misalnya generasi pertama sama generasi kedua. Nah ini kan antar. Jadi nggak mungkin antar, nggak mungkin horizontal. Kalau sudah antar, dia pasti vertikal. Ini pasti vertikal. Jadi salahnya di situ. Kalau dia antar, nggak ada yang horizontal. Yang pertama, salahnya di situ. Antara ayah dan anak mengalami mobilitas sosial vertikal turun. Antara ayah, ini ayahnya di sini kan, dan anak, gitu ya, mengalami mobilitas sosial turun. Ayahnya pengusaha, bapak anaknya anak kepala unit bank. Kepala unit bank, pengusaha sama kepala unit bank. Pengusaha, jadi dibilang gini kan, mana nih? Antara ayah dan anak mengalami mobilitas sosial vertikal turun, masih mungkin. Kan pengusaha anaknya turun, hanya jadi pengusaha sama kepala unit ya tentunya lebih tinggi pengusaha, walaupun semua pengusaha rata-rata punya pinjaman ke bank. Nah, jadi ini masih mungkin kan, masih mungkin. Kita cek lagi, terjadi mobilitas sosial lateral antara generasi ibu dan generasi anak. Ibu, ini ibu gitu ya, ini ibunya dengan generasi ibu dan anaknya ini. Nah gitu, ibunya adalah seorang pengusaha, biar kerennya pengusaha atau pemilik catering, anaknya seorang TNI dan kepala unit bank. Nah tetap saja sebetulnya kalau mau ngomong realnya, ya ibunya cateringnya sebesar apa, omsetnya berapa sebulan. Kalau omsetnya ratusan juta ya kalah lah yang ini. Ini kan kepala unit bank, dia kan karyawan, berarti TNI kan berarti dia adalah tentara militer Indonesia. Nah kalau dalam konteks gaji ya otomatis besaran dia. Kan gitu kan, dibilang lateral itu sejajar. Ini tidak sejajar, ini turun atau naik walaupun tidak tegas. Nah terus antara kakek, lihat kakeknya ini ibu, kakek ibu dan anak mengalami mobilitas antar generasi. Kakek ibu anak ini mengalami mobilitas sosial antar generasi naik. Nah gitu. Kakeknya pedagang, ibunya catering. Tergantung pedagangnya apa, tergantung cateringnya apa, berapa omsetnya. Kalau pedagang mobil, omsetnya ratusan juta per bulan, cateringnya misalnya gede banget, omsetnya juga puluhan juta per bulan. Tapi pada waktu ini teman-teman ini nih tanpa bermaksud menilai, ini kan orang-orang ini kan gajian tentara tanpa bermaksud menilai, dan gajian hanya kepala unit bank dibanding sama mereka, otomatis pasti tinggian mereka. Jadi waktu dibilang naik bisa juga ya, bisa naik kan, pedagang ke catering, naik atau turun itu jadi masalah. Jadi ini masih mungkin, jadi jawabannya A atau D. Yuk konsentrasi bareng-bareng, A atau D. Kalau jawabannya kan A nih, antara kakek, ibu dan anak mengalami mobilitas sosial antar generasi naik. Nah, naik atau turun nih. Jadi salahnya pada kata naik. Ya. Nah, jadi jawabannya soal ini kita koreksi. Jawabannya adalah D, bukan yang lain. Lebih dekat ke D. Nyambung nggak? Ngerti nggak? Kenapa diputusin jawabannya D? Karena kalau dibilang naik, tanpa bermaksud menilai gaji seseorang, pedagang, sama pemilik catering, itu kan omsetnya bisa puluhan juta per omset, per satu peristiwa. Kalau ini kan gajinya bulanan. Jadi kadang-kadang seorang pemilik catering loh, bukan karyawan. Yuk. Tapi kayaknya itu dia juga nggak ini deh, kurang tepat. Karena kan yang ditulisin di situ ayah dan anak. Ayah dan anak. Ya kalau ayah dan anak ini kan pengusaha, turun kan? Di sini salahnya apa? Ayah pengusaha. Yang satunya kepala unit bank.
Tinggian siapa? Tinggian siapa? Pengusaha. Kan? Ya secara umum pengusaha lah. Biasa artinya dia punya usaha yang besar gitu. Nah, kepala unit berarti kan hanya karyawan, betul nggak? Pengusaha dia yang menggaji karyawannya, kalau ini kan tetap digaji. Jadi waktu dia bilang antara ayah dan anak mengalami proses mobilisasi turun karena pengusaha itu ngegaji orang, konsep ekonominya gitu. Kalau kepala unit kan dia tetap hanya kepala kantor, dia digaji. Kalau ini menggaji. Jadi kalau dibilang turun salah. Harusnya apa? Turun betul nggak turun? Betul. Kan turun kan? Generasi pertama, generasi kedua turun dia. Nah, bisa benar di situ. Kalau yang ada komentar, silakan. Diskusi kita, nggak apa-apa. Tapi pemilik catering tuh bisa berjuta-juta juga loh, Kak. Iya, Itunya. makanya saya bilang pemilik catering itu, ini kan pedagang. Makanya saya bilang tergantung persepsi kita. Pedagangnya pedagang apa? Kalau misalnya pedagang biasa di pemilik catering yang punya omset puluhan juta, otomatis ini kan berarti naik. Ya mau nggak? Halo, kakek pedagang nih. Tergantung dia pedagangnya pedagang apa kan? Nah, pedagang. Kemudian yang satu pemilik catering. Catering ini kalau di omsetnya misal satu kegiatan misalnya menyiapkan kue suatu pesta, omsetnya 10 juta. Kalau pedagang itu kan dibeli satuan. Maka pertanyaan pedagang apa? Jadi kalau dalam konteks naik tergantung dia pedagang apa, cateringnya omsetnya berapa. Tapi bisa dibilang naik nggak? Bisa bilang naik kan? Gitu. Tapi waktu dia ke sini antara kakek, habis itu kan ibu, terus anak. Nah anaknya ini kan adalah TNI, berarti karyawan negara. Satu lagi juga karyawan bank. Walaupun di kepala unit kan tetap dia digaji. Kalau ini kan dia menggaji dirinya sendiri. Nah, jadi jawabannya memang yang paling dekat antara A sama D. Yuk. Kenapa, Dek? Silakan, Dek. Kalau ayah dan anak mengalami mobilitas sosial Ayah, ini ayah di sini ya posisinya. ya, menurut saya tuh kayaknya enggak menjadikan itu vertikal turun. Soalnya mereka tuh ya kerjanya sama-sama hebat gitu. Jadi dia tuh sama. Sebentar. Sebentar, suaranya putus-putus. Boleh pelan-pelan? Yang di itu antara ayah dan anak mengalami. Anak ini kan? Anak ini atau anak ini? Kan anak itu dua. Ya sama-sama mengalami mobilitas vertikal turun. Nah, kalau dibilang vertikal turun, enggak juga sih Kak. Karena Kenapa? kan mereka sama-sama hebat gitu kerjanya ya udah bagus. Sama-sama kepala Ya kepala. Berarti ada jabatan. itu berarti mereka tuh bersifat horizontal. Kalau horizontal posisinya tuh gini deh. Jadi konsepnya kamu tuh nggak salah. Cuman gini, kan ini kan vertikal dibagi, konsepnya itu adalah antar sama intra. Jadi supaya jangan salah konsep. Kalau antar itu dia beda generasi, ini generasi pertama, kedua, ketiga. Jadi bisa dari sini ke bawah turun gitu ya. Atau dia naik. Jadi kalau antar ini cuman dia antar generasi naik gitu ya. Atau antar generasi turun. Nah, kalau intra tuh kayak gini, misalnya ini adalah seorang anak pertama dari suatu keluarga. Pokoknya ini anak dari suatu keluarga. Ini adalah anak dari keluarga A, ini anak dari keluarga B, ini anak dari keluarga C. Nah, yang disebut dengan horizontal tuh proses pergerakan atau proses mempengaruhi mereka itu seangkatan ini. Misal gini dalam kehidupan sehari-hari. Si A ini anak pertama dari suatu keluarga. Dia nggak harus anak pertama, tapi statusnya anak. Nah, maka si A ini misalnya dibelikan kendaraan bermotor. Misalnya dia dibelikan motor baru. Nah, berita si A diberikan motor baru itu sampai kepada anak di keluarga B ini. Nah, akhirnya dia juga minta dibelikan motor baru. Nah, si C juga dengar gitu. Nah, itu diminta belikan motor baru. Ini namanya horizontal. Karena mereka tuh dianggap statusnya semuanya anak. Kalau ini kan beda generasi. Kalau vertikal itu beda generasi. Kalau dia A turun, kalau intra itu segenerasi. Statusnya anak semua. Tidak harus anak pertama atau anak kedua. Pokoknya statusnya di keluarga itu mereka anak.
Jadi anak keluarga A misalnya berpengaruh kepada anak keluarga B, berpengaruh kepada anak keluarga C. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu bilang horizontal, itu adalah intra. Kalau antar harus vertikal, kalau nggak naik ya turun. Jadi kalau udah ngomong kata intra, dia harus horizontal. Kalau antar pasti vertikal. Konsep dasarnya gitu. Oke, Kak. Oke, nah jadi kita lebih berat kemana, A atau ke D? Kalau aku sih A. Antara kakek, ibu, kayak ibunya ini ya, antara kakek, ibu, dan anaknya berarti kan ini nih, 2, mengalami mobilitas antar generasi naik. Nah, kalau yang D, antara ayah saja nih, ayah berarti kan ini nih, dan anak mengalami mobilitas vertikal turun. Ayahnya pengusaha. Tapi pengusahanya juga nggak jelas kok, pengusaha apa. Ya namanya secara umum ya kalau pengusaha itu artinya artinya modalnya besar. Kan pengusaha itu dia pengusaha gitu. Ya modalnya dalam konteks ekonomi kan ratusan juta itu. Nah, dia ini membayar orang, menggaji. Kalau pengusaha itu dia menggaji. Kalau kita ngomongnya buruh atau karyawan berarti kan dia digaji. Tentara gitu ya. Tentara ini mereka nggak disebutin tentaranya apa kan. Oh, tentara jenderal 1 ya kalah pengusaha. Tapi kan hanya nyebutnya Tentara Nasional Indonesia. Tapi kalau nyebutnya tentara bintang 1, itu bukan orang biasa. Nah, kepala unit, memang kepala bank dia kan, kepala bank. Tapi dia tetap digaji. Ini tetap digaji. Nah, konsep ekonominya ngelihat itu. Kalau nggak gitu, nanti selalu ada pada pengusaha apa dulu. Kalau dia cuma pengusaha kerupuk, jualannya sehari 100 kantong kerupuk, ya pengusaha juga. Tapi bukan gitu. Pengusaha dalam pengertian bahwa dia punya usaha, dia menggaji orang lain. Kalau ini kan digaji. Tetap digaji. Walaupun di kepala unit bank, kan dia digaji oleh bank pusatnya. Walaupun TNI-nya tadi, nah kecuali nyebutnya TNI bintang 1 ya, kalah pengusaha. Jadi intinya ada makna bahwa ayahnya itu levelnya lebih tinggi daripada anak-anaknya. Jadi antara ayah dan anak mengalami mobilitas sosial vertikal turun. Saya koreksi jawaban ini adalah D. Boleh tidak sependapat nggak apa-apa, tapi kan kita tadi sudah ngomong konsepnya antara A sama E, yang ini saya ganti jawabannya D. Oke. Harus dimaklumin kadang-kadang memang terjadi beda persepsi karena berhubungan dengan konsep atau makna kata yang dipakai di soal tersebut. Tapi pengusaha itu adalah orang yang menggaji konsep ekonominya. Kalau ini kan orang yang digaji. Menggaji sama yang digaji tetap lebih tinggi status orang yang menggaji. Ya. Tapi kalau misalnya kayak pengusaha gitu kan, yang misalnya nggak usah ada minimal pendidikan gitu kan? Nggak harus pakai pendidikan. Sementara kalau TNI ataupun menjadi kepala unit bank, rata-rata mereka punya pendidikan yang tinggi. Iya, betul. Kepala unit bank minimal dia biasanya orang-orang ekonomi. Iya, makanya di situ sih aku masih nggak setuju kenapa vertikal turun gitu. Ya pokoknya yang kamu sampaikan itu nggak ada salah-salahnya. Karena cuman masalahnya kita harus kembali ke konsep umum tentang kata yang digunakan. Jadi biasanya kalau soal itu berhubungan dengan pendidikan, misalnya gini kalimatnya, misalnya bapaknya, kakek dan neneknya adalah S3. Oke. Anaknya ternyata cuma S2, jadi bapaknya tuh doktor, anaknya misalnya pasca sarjana, yang di sini pasca sarjana. Nah, di sini S1. Nah, itu jelas menunjukkan pendidikan. Jadi, soal sosiologi itu kan salah satu yang bikin bias adalah makna kata yang kita pakai. Nah, di sini dia tidak bicara tentang pendidikan. Kalau pendidikan itu misalnya kakek dan nenek ini adalah doktor, dia menjadi guru besar di suatu perguruan tinggi. Nah, anak-anaknya ini adalah pengusaha, tapi disebutin mereka adalah S2, misalnya S2 bisnis. Kemudian anak-anak mereka semuanya baru lulus S1. Nah, itu menunjukkan tingkatan pendidikan. Harus menunjukkan. Tapi kalau di sini dia menggunakan bahasa umum, yang satu pengusaha, konsep umumnya berarti mereka menggaji. Nah, ini kan adalah karyawan, bukan karyawan. Artinya ini kan tenaga aparat negara, ini aparat bank. Mereka digaji. Tetap mereka digaji. Pengusaha menggaji. Nah, jadi akhirnya artinya bahwa status sosial pengusaha itu tetap status sosial pengusaha,
itu tetap lebih tinggi daripada TNI dan kepala unit bank. Tapi kalau dia ngomongnya pangkat, misalnya gini bedanya. TNI-nya misalnya anak pertamanya TNI bintang 1, anak keduanya adalah misalnya Kapolres di Jakarta Utara misalnya gitu. Ibunya ternyata seorang kapten angkatan laut. Nah, itu kita bisa ngelihat pangkatnya. Di sini tidak bicara tentang pangkat. Hanya pengusaha dibandingin bahwa ini adalah aparat negara, ini adalah kepala unit bank. Tetap mereka digaji, ini yang ngegaji. Sampai situ paham? Oke. Jadi memang bisa terjadi perbedaan pendapat. Cuman soalnya biasanya sosiologi itu menegaskan kalau ngomongin pendidikan, karena ini memang ribetnya di makna kata yang digunakan. Kalau status dia hubungan status, kalau ini nggak ngomong status, bahwa ini seorang pengusaha, konsepnya berarti mereka yang punya usaha, mereka menggaji, ini adalah orang-orang yang digaji, siapapun itu digaji oleh negara, berarti digaji ini menggaji. Nah, maka tetap lebih tinggi ayahnya daripada anak-anaknya itu. Jadi kita koreksi jawabannya ya, jawabannya adalah D. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak puas nggak apa-apa. Artinya adik-adik coba dengar pendapat-pendapat. Mungkin ada teman-teman pengajar di bimbel kamu atau siapa yang kamu kenal, minta pendapat mereka tentang hal ini. Selama itu lebih rasional penjelasannya, ya silakan digunakan gitu loh. Karena kan para pembuat soal-soal di UTBK itu yang saya tahu gini, kalau soal-soal UTBK itu yang buat adalah para doktor yang ditunjuk di tahun itu 5 dokter dari 5 perguruan tinggi di tahun yang akan diteskan itu 5 dokter. Jadi sosiologi, maka ada 5 dokter sosiologi yang ditunjuk di tahun itu untuk membuat soal. Nah, mereka tuh menyiapkan ratusan soal. Dari ratusan soal tadi nanti sama panitia diseleksi mana yang akan digunakan. Jadi yang pembuat tidak mengerti soal mana yang akan dikeluarkan. Karena kalau pembuat yang ngerti soal yang mana yang akan dikeluarkan, bisa aja mereka tergoda untuk memperjualbelikan soal itu kepada masyarakat gitu. Jadi mereka sini hanya membuat dan menyiapkan soal, tapi mereka nggak ngerti soal mana yang akan digunakan. Jadi tetap keputusan panitia, mereka hanya nyiapin. Berarti kan minimal ada 500 soal. Nah, dari 500 soal itu nanti dibuat satu masternya 4. Nah, 4 itu nanti dipecah menjadi kurang lebih 24 kode. Jadi akhirnya untuk kesulitan dibocorkan sulit, karena bisa jadi soal ini di nomor ini, di kode ini di nomor ini, di kode ini di nomor ini. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang dianggap dokter di bidangnya masing-masing. Jadi biasanya pendalaman penguasaan materi mereka bagus, dan setiap kata yang dia pakai itu kadang-kadang memang harus yang di dalam itu ada konsep yang kita harus tahu sehingga kita bisa membedakan. Itu informasinya ya. Oke, sementara untuk yang nomor 6 itu dulu diskusinya kita. Tetap terbuka, dengerin pendapat teman-teman yang rasanya lebih rasional. Kita lanjut. Nomor 8. Udah nomor 8 ya? Tadi nomor 7 deh. Betul ya? Sekarang betul nomor 8. Oke. Nah, kalau sudah nomor 8, Malika. Malika ini kayak nama kedelai gitu, ada kedelai Malika dulu. Jadi di sini ada tulisan Malika melamar pekerjaan sebagai apoteker. Oke, apoteker. Tentunya ya di sebuah apotek, nggak mungkin di warung makan gitu kan. Akan tetapi ia belum menyelesaikan skripsinya. Artinya maksudnya orang ini betul sekolah di bidang farmasi. Nah, nanti kan dia nyusun tuh, sehingga belum memperoleh ijazah. Akibatnya dia tidak diterima. Sasaran pekerjaannya udah benar, menjadi apoteker. Tapi dia belum selesai kuliahnya. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan, dia hanya belum secara sah gitu ya, sebagai sarjana farmasi, karena orang ini biasa sarjana farmasi. Sehingga ia belum memperoleh ijazah, akibatnya dia tidak diterima bekerja di apotek yang diinginkannya. Nah, ilustrasi atau gambaran yang disampaikan soal ini menunjukkan apa? Gitu. Jadi yang jelas yang bisa kita coret, ini kan masalah pekerjaan ya, dan pendidikan. Jadi politik kita coret. Ya kan? Nah, ngomongin keluarga, bukan keluarga. Ini proses seorang menyelesaikan pendidikan dan tempat dia kerja. Jadi kata keluarga dicoret. Nah gitu. Jadi politik kita coret,
keluarga kita coret karena tidak membahas tentang bagaimana kondisi keluarganya, tapi dia belum menyelesaikan pendidikan dan mencari pekerjaan. Maka pilihan ini tinggal ini kan, lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan, kan itu kan. Jadi kalau dia dicoret 4 gini kan kelihatan tuh. Jadi yang betul cuman ini. Itulah sebabnya nomor 8 jawabannya adalah yang C. Oke, semoga nggak ribet. Kita selesaikan lagi untuk materi yang hari ini, pagi ini. Kita selesaikan dulu. Lanjut, nomor 9. Nah, nomor 9, perusahaan mengadakan tes. Perusahaan tes, mengadakan tes. Tes itu kan tujuannya adalah untuk mengukur. Jadi tes ini kan tujuannya adalah untuk mengukur. Tes itu tujuannya untuk mengukur. Mengukur apa? Ya, mengukur secara umum kita nyebutnya tentunya kapasitas. Dengan kapasitas seseorang untuk level tertentu bisa ditingkatkan atau tidak. Jadi perusahaan mengadakan tes kenaikan pangkat bagi karyawan yang memiliki prestasi. Jadi yang dites hanya yang punya prestasi. Artinya mereka menyederhanakan prosedur yang kalau nggak berprestasi udahlah nggak usah ikut tes. Nah, berprestasi kalau kita kerja itu ya salah satunya adalah loyalitas. Loyalitas itu diukur dari adalah tingkat kehadiran. Misalnya dalam 1 bulan rata-rata 30 hari kita hadirnya berapa? Tentunya yang jangan berprestasi yang hadir terus. Ya misalnya kalau libur ya tentunya tidak dihitung. Itu contoh namanya mengukur kapasitas. Kemudian pertama hadir, maka orang-orang yang mengerti mengikuti peraturan perusahaan berusaha hadir dulu, berusaha hadir dan tidak terlambat. Nah setelah itu loyalitas. Loyalitas itu adalah berhubungan dengan dia dalam misalnya 1 hari itu misalnya masuk jam 8, pulang jam 4, nah betul nggak dia sesuai dengan jam itu? Itu biasanya orang-orang yang mengakali sistem biar kelihatan loyal itu datang tiap hari, berusaha tidak terlambat, masuk kantor dan keluar kantor sesuai dengan tepatnya mengakali alat absen. Jadi keluarnya pada waktu absen, datangnya sebelum dia absen. Agar dia tercatat di dalam sistem, karena sistem yang terukur yang akan mengukur dia datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Dalam 1 bulan yang terlambat berapa atau yang bolos berapa. Nah, maka orang-orang yang levelnya tinggi tadilah yang boleh mengikuti, maka kata-katanya yang berprestasi. Setelah itu tentunya adalah kemampuan mereka bertanggung jawab terhadap mungkin ada satu proyek atau suatu masalah yang harus mereka selesaikan. Karena kan di perusahaan-perusahaan itu selalu ada mereka tuh selalu ditantang nih, ada kasusnya di sana nih, posisinya gini. Baik itu pemasaran, perdagangan, orang akuntansi otomatis akuntansinya dengan terapi, orang perdagangan otomatis distribusi dan sebagainya. Nah, itu biasanya oleh bos-bos mereka itu dikasih proyek untuk mengatasi tersebut dan apa solusinya. Makin banyak kepercayaan perusahaan yang bisa mereka handle, yang bisa mereka selesaikan dengan baik, otomatis mereka punya poin tersendiri. Nah, poin-poin itu dikumpulin secara kuantitatif biar tidak ada penilaian pribadi. Karena kadang-kadang yang nggak keren itu adalah orang itu tidak berbuat apa-apa gitu, tapi di mata manajer karena suka atau tidak suka tetap aja bagus. Ada orang yang tidak suka terlampau dilihat, tidak bahasa kasarnya, tidak suka mencari perhatian, tidak suka bahasa lebih kasar lagi menjilat gitu biar kelihatannya keren gitu kan. Nah, maka orang-orang ini biasanya orang-orang yang tidak terlampau ingin menonjol, tidak ingin terlampau terlihat. Nah, manajer yang keren akan tetap berusaha objektif bahwa ada tipe-tipe karyawan yang tidak suka menonjolkan diri, tapi kalau bekerja itu selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, orang-orang yang kayak gitu yang harusnya diangkat, karena mereka bukan orang yang suka cari perhatian, gitu ya. Nah, jadi akhirnya kerjaan itu kerja yang rasional. Saya kerja di sini, saya dibayar oleh perusahaan ini, nah saya dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini atau mengembangkan masalah ini menjadi lebih bagus. Nah, dia bekerja bersungguh-sungguh tanpa perlu mencari perhatian, tanpa perlu kasak-kusuk kanan kiri, termasuk menjilat kanan kiri, menyikut kanan kiri. Nah, orang-orang itu berarti kan sikap mental sebagai karyawannya keren, walaupun mereka cuma karyawan. Nah, maka orang-orang inilah yang seharusnya dipromosikan dalam bahasa sosialnya gitu. Nah, jadi udah semoga paham gitu ya.
Kenaikan jabatan karyawan ini akan berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab, karena makin tinggi jabatan kita kan makin banyak hak yang bisa kita peroleh, tapi makin besar tanggung jawab. Walaupun aku sering bilang sama kamu, kalau jadi pengurus OSIS jangan berharap hak yang bertambah, tapi kewajiban yang bertambah. Karena kan tidak digaji, kalau di sini kan digaji. Jadi tentunya orang berjuang agar dapat di level tertinggi yang mungkin bisa diraih di satu profesi atau tingkatan jabatan. Tentunya yang paling sederhana adalah kamu sudah masuk ke kategori manajer di satu perusahaan itu. Kalau kita manajer ya minimal standarnya itu kan standar gaji kelas menengah di satu perusahaan, bukan di bagian-bagian bawah gitu loh. Nah, jadi bagi karyawan yang berhasil mencapai nilai yang telah ditentukan, ia akan mendapat jabatan lebih tinggi. Nah, itu berarti kan rewardnya, penghargaannya, jabatan lebih tinggi. Nah, kebijaksanaan perusahaan tersebut dihubungkan dengan kenaikan status social climbing. Karena apa? Mendayagunakan karyawan gitu ya, yang punya pendidikan yang tinggi atau yang lagi fresh pendidikannya. Tidak kan, di sini kan bukan masalah tinggi atau tidak tinggi, masalah berhubungan dengan prestasi. Prestasi tidak selalu berhubungan dengan pendidikan tinggi. Banyak orang yang berpendidikan biasa-biasa saja, cuma karena dibesarkan oleh lingkungan yang positif, akhirnya mereka punya etos kerja yang bagus, walaupun pendidikan mereka mungkin tidak tinggi-tinggi banget, banyak kejadian itu. Terus mengambil status sosial seorang melalui kenaikan pangkat, betul, memberikan penilaian secara subjektif, salah, harusnya objektif. Kemudian membatasi keikutsertaan karyawan dari divisi tertentu, tidak ada pembatasan di soal ini. Kemudian mengurangi karyawan bukan untuk mengurangi, tapi memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berprestasi. Kalau mengurangi itu, kalau ini mengurangi ini kan bentuknya adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, di soal itu tidak ada kata ini. Jadi bukan mengurangi. Terus membatasi, tidak ada membatasi, malah memberikan peluang agar masuk ke level yang lebih atas. Itulah sebabnya kenapa jawabannya B, mengangkat status seseorang yang berprestasi melalui kenaikan pangkat, tapi melalui seleksi. Nah, seleksi seperti yang disampaikan tadi. Oke, jawabannya B. Nah, itu adalah nomor, bentar. Oke, yang terakhir nomor 10, konsentrasi, soal kita yang terakhir. Nah, baca dulu yang tadi sudah ngerjain, biar lebih paham lagi. Silakan dibaca dulu, karena ada jebakan-jebakan halus yang kalau kita paham, semoga adik-adik tidak salah menjawabnya. Pak Lili menduduki jabatan penting di perusahaan tempat ia bekerja selama 6 tahun. Jadi ini ngomongnya bapak seorang laki-laki. Laki-laki itu secara umum psikologinya di masa tua itu cenderung lebih sensitif daripada perempuan. Secara umum ya. Ini kan Pak Lili. Pak Lili. Karena dia dipanggilnya bapak, walaupun namanya Lili, dia jebakannya dikit di situ, berarti dia seorang laki-laki. Datanya gitu loh, analisanya dalam pikiran kamu. Kemudian dia ini sudah bekerja cukup lama. Ia bekerja selama 6 tahun. Di perusahaan tempat ia bekerja sudah 6 tahun. Jadi bisa kurang lebih 6 tahun. 6 tahun itu sebetulnya sebentar, nggak lama. Saya udah kerja dari tahun 1989 sampai hari ini tahun 2021. Ini masa kerja saya. Mulai dari zaman saya belum lulus kuliah, 89, sampai hari ini saya bekerja di bidang pendidikan. Apapun lembaganya, dimanapun tempatnya, saya nggak pernah keluar dari bidang pendidikan. Ini masa kerja saya, jadi 6 tahun itu belum apa-apa. Tapi tentunya kita nggak bisa membanding-bandingkan gitu ya. Nah, terus Pak Lilik selalu bersikap disiplin. Dia bersikap disiplin, tegas dan percaya diri. Jadi kondisi awal nih, kalau dianalisa sosialnya gitu, kondisi awal, singkat cerita, kondisi awalnya ini positif. Lihat positif itu di mana? Tegas, percaya diri, dan ramah. Keren kan? Dia tegas,
dia di dalam keramahan itu ada ketegasannya, dan dia melakukan penguatannya karena dia disiplin. Karena orang Halo semuanya. Iya. Halo. Iya Kak. Ini kan waktunya sudah habis, kita disudahi dulu ya, karena Pak Aminnya juga ada kendala signal ya. Iya. Oke. Kasih. Oke, terima kasih.